Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas akuntansi 2023G. Kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan terkait pendekatan regulasi terhadap rumusan teori akuntansi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 141, Dini Noviasya Fitri dengan NIM akhir 143, Isnaila Cahyani dengan NIM akhir 188, Widya Kusuma Putri dengan NIM akhir 192, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM akhir 206. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait sifat standar akuntansi. Standar akuntansi biasanya terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah yang akan ditangani. Yang kedua, pembahasan yang masuk akal tentang cara penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan keputusan atau teori solusi yang ditentukan. Selanjutnya yaitu persyaratan berdasarkan standar akuntansi menurut Edi. Membagi standar akuntansi menjadi 4 jenis. Yang pertama, meminta akuntan untuk memberitahukan kepada orang lain apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan metode dan asumsi yang diadopsi. Yang kedua, bertujuan untuk mencapai keseragaman penyajian laporan akuntansi. Yang ketiga, meminta pengungkapan masalah spesifik di mana pengguna mungkin perlu menggunakan penilaiannya sendiri. Dan yang keempat, meminta keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang nilai aset yang disetujui dan penentuan pendapatan. Nah, kira-kira alasan apa saja sih yang menentukan standar? Yang pertama, untuk memberikan informasi kepada para pengguna mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perilaku perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan pedoman dan aturan tindakan kepada akuntan publik. Yang ketiga, untuk memberikan basis data kepada pemerintah mengenai variabel-variabel yang dianggap penting untuk pelaksanaan perpajakan, pengaturan perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi tujuan sosial lainnya. Yang keempat, untuk membangkitkan minat terhadap prinsip dan teori di antara semua pihak yang terkait dengan disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap pernyataan kebijakan akuntansi. Yang pertama, pendekatan kesetiaan representasional, yaitu mendukung pelaporan yang netral dan upaya mencapai representasi yang setia melalui proses penetapan standar. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomi, yaitu mendukung penerapan standar dengan konsekuensi ekonomi yang baik. Nah, di sini ada pengaturan penetapan standar sebelum tahun 1999. Yang pertama, Australian Accounting Standard Board atau AASB didirikan pada tahun 1989, di mana AASB menggantikan Accounting Standard Review Board. AASB memiliki fungsi penetapan standar yang serupa, tetapi tanggung jawabnya lebih luas daripada ASRB. Accounting Standard Review Board atau ASRB dibentuk pada tahun 1983 untuk meningkatkan penegakan standar akuntansi Australia. Pada saat ini, aturan yang mengatur kepatuhan diuraikan dalam APS 1. Yang pertama, anggota profesi akuntansi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan harus berusaha memastikan bahwa setiap penyimpanan dari standar akuntansi diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Yang kedua, anggota profesi akuntansi yang merupakan auditor diharuskan untuk menerbitkan laporan audit yang memenuhi syarat jika penyimpangan dari standar akuntansi merusak penyajian pandangan yang benar dan wajar. Yang ketiga, jika APS1 tidak dipatuhi oleh anggota profesi, maka dewan dari 2 badan akuntansi dapat mengambil tindakan disipliner. APS1 juga memiliki kekurangan, yaitu hanya berlaku bagi anggota profesi dan hanya mensyaratkan pengungkapan wajib atas ketidakpatuhan dan bukan kepatuhan. Selanjutnya adalah dukungan legislatif terhadap AASB. Yang pertama, berbeda dengan Dewan AARF lainnya, AASB memiliki kewenangan kepada pemerintah dan bukan kepada profesi akuntansi. Yang kedua, standar akuntansi AASB memiliki dukungan hukum. Dan yang ketiga, jika perusahaan yang terdaftar di bursa tidak mematuhi, mereka beresiko mendapat tindakan hukuman dari Komisi Sekuritas Australia. Yang keempat, Jaksa Agung dan Kabinet Federal harus menyetujui semua 11 anggotanya dan menunjuk ketua. Adapun fungsi dari AASB, yang pertama, mengembangkan kerangka konseptual yang tidak memiliki kekuatan standar AASB untuk tujuan mengevaluasi standar AASB yang diusulkan. Yang kedua, meninjau standar AASB yang diusulkan. Dan yang ketiga, mensponsori atau melakukan pengembangan standar AASB yang mungkin. Dan yang keempat, terlibat dalam konsultasi publik yang mungkin diperlukan untuk memutuskan apakah akan membuat standar
AASB yang diusulkan atau tidak. Yang kelima, membuat perubahan pada bentuk dan isi standar AASB yang diusulkan sebagaimana dianggap perlu. Selanjutnya yaitu The Public Sector Accounting Standard Board atau PSASB, dibentuk pada awal tahun 1980-an oleh ASCPA dan ACAA sebagai Dewan AARF, mengkaji ulang standar untuk referensi dan penerapannya pada sektor publik, dan mengembangkan kerangka konseptual dan standar akuntansi yang kompatibel dengan standar sektor swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab PSAP, di mana yang pertama adalah menyusun dan menerapkan proses untuk perumusan dan pemeliharaan AAS, pernyataan praktik akuntansi atau SAP, dan SAC yang relevan dengan entitas pelaporan sektor publik. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan AAS, SAP, dan SAC yang relevan dengan entitas pelaporan sektor publik. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan dan menerbitkan rilis pedoman akuntansi dan draft paparan AAS, SAP, dan SAC. Kemudian yang terakhir adalah meninjau AAS, SAP, SAC, dan rilis pedoman akuntansi yang ada. Selanjutnya adalah mengenai other boards of the AARF. Yang pertama itu ada the Auditing Standard Board atau AUSP yang bertanggung jawab untuk mengumumkan pernyataan praktik audit dan kerangka konseptual untuk praktik audit. Kemudian yang kedua ada the Legislative Review Board atau LRB yang tugasnya itu meninjau undang-undang perusahaan yang relevan untuk konsistensi dan penerapan standar akuntansi yang ada. Kemudian AARF sendiri itu didanai bersama oleh ASCPA dan ASAA yang fungsi utamanya adalah bertindak sebagai sekretariat bagi AASB, PSASB, dan Dewan AARF lainnya. Nah, tugas utama dari AARF ini tuh ada 3. Yang pertama itu adalah memberikan nasihat teknis yang relevan tentang masalah akuntansi dan kebijakan kepada Dewan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan menulis makalah diskusi teknis dan monograf teori akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan, menulis, memaparkan, dan menerbitkan draft paparan untuk memberikan bantuan teknis lain yang dibutuhkan Dewan, dan untuk merilis pernyataan konsep akuntansi, standar akuntansi, dan rilis lainnya atas nama Dewan. Untuk materi selanjutnya adalah The Australian Securities and Investment Commission atau ASIC, di mana ASIC ini didirikan pada tahun 1991. Jadi ASIC ini merupakan regulator perusahaan tertinggi di Australia dan setara dengan Komisi Bursa Efek di Amerika Serikat. ASIC mengawasi administrasi dan kepatuhan terhadap undang-undang perusahaan dan undang-undang perusahaan secara umum. Anggota ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas usulan Jaksa Agung Persemakmuran. Kemudian, ASIC ini mendelegasikan tanggung jawab untuk penetapan standar kepada AASB, namun kepatuhan perusahaan terhadap standar AASB itu ditegakkan oleh ASIC. Tidak selalu jelas apakah AASB ini tuh sebagai lawan ASIC harus mengklarifikasi atau menafsirkan standar akuntansi. Kemudian telah dikemukakan bahwa jika AASB ini tuh menetapkan standar, maka ia harus menafsirkan makna dan penerapannya. Materi selanjutnya adalah Urgent Issue Group atau UIG yang dibentuk oleh AARF dan dewannya pada awal tahun 1995 yang berfungsi sebagai wadah untuk menyediakan panduan tepat waktu tentang masalah akuntansi yang mendesak. Setiap keputusan UIG ini tuh dapat diveto oleh AASB dan PSASB. Selanjutnya adalah mengenai pengaruh profesi akuntansi terhadap standar. Nah, standar yang tidak didukung oleh akuntan dan atau komunitas bisnis ini dapat mengakibatkan yang pertama, lobby oleh kelompok kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua adalah ketidakkepatuhan. Yang ketiga adalah penolakan perusahaan untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam proses penetapan standar. Kemudian yang keempat adalah ancaman intervensi regulasi pemerintah merupakan kepentingan terbaik AARF untuk menerbitkan standar yang diterima oleh komunitas bisnis dan profesi akuntansi. Jadi, setiap dewan itu berkonsultasi dengan anggota kelompok konsultatifnya untuk meningkatkan keterlibatan kelompok yang berkepentingan dalam proses penetapan standar. Anggota kelompok konsultatif sendiri ini meliputi perwakilan pihak yang berkepentingan dan terpengaruh oleh standar akuntansi. Kemudian, untuk materi draft paparan ini disiapkan oleh dewan dan disempurnakan melalui diskusi. Kemudian, draft tersebut diterbitkan sebagai draft paparan oleh AARF yang mengundang komentar dari semua pihak yang berkepentingan. Biasanya itu selama periode setidaknya 3 bulan. Materi selanjutnya adalah mengenai finalisasi standar akuntansi di mana prosesnya itu harus melewati di mana draft diteruskan ke Dewan Nasional Masyarakat dan Institusi dan ke Departemen Jaksa Agung Federal dan Komisi Sekuritas Australia. Setelah draft pemaparan dan pertimbangan komentar diterima, draft pernyataan konsep akuntansi atau draft standar akuntansi itu disiapkan.
Periode penunjang itu 30 hari berlaku. Pernyataan konsep akuntansi itu dikeluarkan oleh EIRF dan EESP, di mana EIRF itu menerbitkan EES dan EESP itu membuat dan menerbitkan standar EESP. Pendekatan regulasi dalam akuntansi bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi pengguna laporan keuangan. Tanpa regulasi yang jelas, perusahaan berpotensi menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan atau tidak konsisten, sehingga dapat merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, regulasi membantu menstandarkan praktik akuntansi agar lebih dapat diandalkan dan mudah dibandingkan antar perusahaan. Dalam teori regulasi terdapat dua pandangan utama. Public interest theory menyatakan bahwa regulasi hadir untuk melindungi kepentingan publik dengan mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan keadilan. Sementara itu, interest group theory, capture theory, berpendapat bahwa regulasi seringkali dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang ingin mengamankan kepentingan mereka. Misalnya perusahaan besar yang berusaha mengendalikan aturan demi keuntungan sendiri. Regulasi akuntansi memiliki keuntungan dan kekurangan. Dari sisi keuntungan, regulasi membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan, menjaga manipulasi data, serta memperkuat kepercayaan investor sehingga meningkatkan efisiensi pasar modal. Namun di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya, serta memungkinkan adanya pengaruh kelompok berkepentingan dalam proses pembentukan regulasi. Dalam praktiknya, regulasi akuntansi dijalankan oleh berbagai otoritas seperti Financial Accounting Standard Board atau FASB di Amerika Serikat dan Australian Accounting Standard Board AASB di Australia yang bertanggung jawab atas penyusunan standar akuntansi. Selain itu, lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC), SEC di Amerika Serikat dan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) bertugas memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam regulasi terhadap pasar modal sangat signifikan, regulasi yang baik meningkatkan kepercayaan investor karena informasi keuangannya lebih transparan, mengurangi risiko investasi. Modal seperti Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi akuntansi mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Secara keseluruhan, regulasi dalam akuntansi memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Namun, keseimbangan antara transparansi dan fleksibilitas tetap diperlukan agar perusahaan dapat tetap inovatif tanpa mengorbankan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kantor akuntan publik yang paling berpengaruh. Jadi, pekerjaan kantor akuntan publik itu meliputi jasa audit, akuntansi, pajak, dan konsultasi manajemen. Nah, beberapa kantor akuntansi publik yang berpengaruh itu yaitu Ernst & Young, Arthur Andersen, Cooper & Lybrand, KPMG Pitt Marwick, Pricewaterhouse, Deloitte Haskins & Sells, Touch Ross, dan Levatol & Howard. Selanjutnya, siapa aja sih yang menggunakan laporan keuangan? Di sini ada pemilik perusahaan dan pemegang sahamnya, kreditor dan pemasok, manajemen perusahaan, pekerja perusahaan, otoritas perpajakan, serta pelanggan. Selain itu, ada juga yang menggunakan laporan keuangan secara tidak langsung, yaitu analisis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, otoritas regulasi atau registrasi, pers keuangan dan lembaga pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat buruh, pesaing, masyarakat umum, serta departemen pemerintah lainnya. Nah, pengguna langsung dan tidak langsung itu kan mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda ya. Jadi perusahaan itu harus menyiapkan laporan keuangan tujuan umum yang memiliki kebutuhan umum para pengguna, laporan keuangan dengan tujuan khusus yang memenuhi kebutuhan kelompok pengguna tertentu, serta pengungkapan diferensial yang dapat menyajikan angka yang berbeda untuk dipilih oleh pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan terkait teori regulasi. Jadi di sini ada teori kepentingan publik yang menyatakan bahwa regulasi dibuat sebagai respon terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Dan ada juga teori kelompok kepentingan atau penangkapan yang berpendapat bahwa regulasi dibuat sebagai respon terhadap tuntutan kelompok kepentingan khusus untuk memaksimalkan pendapatan anggotanya. Next, ada argumen yang menentang pengaturan akuntansi. Jadi argumen ini mengenai pasar yang tidak diatur menggunakan teori keagenan untuk mempertanyakan keberadaan insentif untuk pelaporan yang dapat diandalkan dengan sukarela kepada pemilik. Sehingga perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela ke pasar modal karena mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, yaitu kegagalan untuk melaporkan
dapat diartikan sebagai berita buruk. Selain itu, ada juga argumen untuk pasar yang diatur. Mereka yang mendukung pasar yang diatur ini menggunakan argumen kepentingan publik, kegagalan pasar atau kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial menentukan regulasi akuntansi. Penyebab kegagalan pasar meliputi keagenan perusahaan untuk mengungkap informasi tentang dirinya sendiri, kurangnya produksi informatif akuntansi sebagai barang publik, dan terjadinya penipuan. Kemudian ada pendekatan pasar bebas. Pendukung pendekatan regulasi ini berpendapat bahwa terdapat kegagalan pasar di pasar informasi swasta, mengasumsikan bahwa informasi akuntansi adalah barang ekonomi yang tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran, dan menghasilkan jumlah informasi optimal dan diungkapkan dengan harga yang optimal. Selanjutnya ada kegagalan pasar. Di sini ada dua. Yang pertama eksplisit, di mana dalam kegagalan pasar eksplisit, kuantitas dan kualitas informasi berbeda dari optimum sosial. Yang kedua ada implisit, di mana kegagalan pasar berfokus pada catat kontrol monopoli atas informasi oleh pengelolaan, investor yang naif, fiksasi fungsional, angka yang menyesatkan, keragaman prosedur, serta kurangnya objektivitas. Selanjutnya ada keuntungan dari regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta, yaitu AASB responsif terhadap berbagai konstituen. AASB menarik anggota yang memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengukuran dan mengungkapkan alternatif, serta AASB berhasil mendapatkan respon yang cukup dan basis konsekuensinya dan dalam menanggapi masukan ini. Melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang regulasi standar akuntansi sektor swasta, ini terdapat kerugian. Yang pertama, AASB tidak memiliki otoritas hukum dan menghadapi tantangan untuk dikesampingkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, AASB telah dituduh tidak memiliki independensi dari kepentingan yang mendominasi, seperti profesi akuntansi. Dan yang terakhir, AASB sering dituduh menanggapi terlalu lambat isu-isu besar yang sangat penting bagi beberapa konstituennya. Selain itu juga terdapat argumen yang menentang. Yang pertama, ada biaya perusahaan yang tinggi untuk kepatuhan terhadap peraturan informasi pemerintah. Lalu yang kedua, birokrat memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan total anggaran biro mereka. Dan yang ketiga, ada bahaya bahwa penetapan standar dapat menjadi semakin dipolitisasi. Serta yang terakhir, peraturan pemerintah yang didukung oleh kekuasaan polisi dapat menghambat pelaksanaan penelitian dan eksperimen kebijakan akuntansi dan tidak penting untuk mencapai standarisasi pengukuran. Selanjutnya juga terdapat argumen yang mendukung. Yang pertama, ASIC bertindak sebagai iritasi kreatif dan sebagai katalis untuk perubahan, karena sektor swasta dan kekuatan pasar tidak memberikan kepemimpinan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut. Lalu yang kedua, struktur peraturan sekuritas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Korporasi tahun 1991 berfungsi untuk melindungi investor dari penyalahgunaan yang dirasakan. Dan yang ketiga, ASIC dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan tingkat pengungkapan publik yang dianggap perlu dan memadai untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat, tidak seperti AASB, ASIC dijamin legitimasi yang lebih besar melalui otoritas hukumnya. Dan yang terakhir, tujuan sektor swasta terkadang bertentangan dengan kepentingan publik. Adapun kelebihan standar akuntansi, yang pertama itu terlalu banyak standar, lalu standar yang terlalu rinci, tidak ada standar yang kaku, dan membuat penerapan selektif menjadi sulit. Lalu standar tujuan umum gagal yang memberikan perbedaan dalam kebutuhan penyusun, pengguna, dan CPA. Lalu standar tujuan umum gagal memberikan perbedaan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan, dan interim, perusahaan besar dan kecil, dan laporan keuangan yang dikreditkan dan tidak diaudit. Dan yang terakhir, pengungkapan yang berlebihan dan atau kompleks pengukuran. Nah, efek dari kelebihan ini tuh yang pertama, akuntan mungkin kehilangan pandangan tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya karena data yang berlebihan yang diperlukan untuk memenuhi standar. Lalu yang kedua, kegagalan audit dapat terjadi karena akuntan mungkin lupa melakukan prosedur audit dasar karena banyaknya standar tadi. Dan yang terakhir, proliferasi peraturan akuntansi yang kompleks dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Nah, solusi dari adanya kelebihan standar akuntansi ini, Komite Khusus ICAP tentang standar akuntansi mengevaluasi pendekatan yang mungkin sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perubahan. Lalu perubahan dari konsep saat ini dari satu set
GAAP kesatuan untuk semua bisnis menjadi 2 set, lalu mengubah GAAP untuk menyederhanakan aplikasi ke semua perusahaan bisnis, dan menetapkan alternatif pengungkapan dan ukuran diferensial, lalu perubahan serta CPA untuk pelaporan laporan keuangan, dan yang terakhir alternatif untuk GAAP sebagai dasar opsional untuk menyajikan laporan keuangan. Jadi terdapat hasil dari hal tersebut itu yang pertama, Komite Khusus ICAP tentang standar akuntansi itu merekomendasikan untuk menetapkan alternatif pengungkapan dan pengukuran atau mengadopsi alternatif untuk GAAP. Lalu yang kedua, alternatif untuk GAAP bertumpu pada 3 kemungkinan. Yang pertama itu metode akuntansi dasar baru, lalu yang kedua basis kas atau uang tunai yang dimodifikasi, dan yang terakhir dasar pajak penghasilan. Nah, metode akuntansi dasar baru atau BEM ini tidak mungkin karena akan menciptakan lebih banyak biaya daripada manfaatnya, dan komite menyarankan bahwa penerbitan laporan keuangan komprehensif basis of akuntansi atau OCBOA lainnya yang dikomplikasi, ditinjau atau diaudit akan membantu meringankan beban standar akuntansi yang berlebihan untuk entitas non-publik yang kecil. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.